Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Nopal dari Prodi 1 Sistem Informasi UPBJJ Samarinda dengan NIM 0491536119. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas dari administrasi server. Oke, langsung saja ke soalnya. Untuk soal dari tugas pertama ini, login dan persiapan login ke dalam sistem CentOS nya menggunakan akses root. Kita coba yang ini dulu. Kita coba login dulu. Baik, di sini sudah masuk di VirtualBox. Lalu kita akan jalankan CentOS nya. Lalu kita cari terminal di sini. Lalu kita ketikkan su, lalu password rootnya tadi. Sekarang sudah masuk di root ya. Oke, lalu selanjutnya kita akan ke langkah kedua. Langkah kedua, kita akan membuat dua user baru dengan detail berikut. Untuk user 1, nama lengkap, nama mahasiswa, username, email mahasiswa, password disesuaikan. Lalu untuk user 2 nya menggunakan user test di sini. Oke, kita coba dulu. Lalu kita ketikkan nama lengkap. Lalu untuk username-nya kita pakai nim. Enter. Lalu kita buat yang kedua, yaitu user test. Kita buat password untuk user yang atas dulu, Azmi Nopal. Oke, lalu kita buat password lagi untuk yang user test. Oke, untuk pembuatan user sudah. Oke, langkah selanjutnya itu setelah membuat user, tampilkan isi file etc passwd dengan perintah ini. Oke, langsung saja kita coba. Isi passwd. Oke, di sini muncul untuk yang username-nya dengan link saya tadi 0491536119 dengan nama lengkap Azmi Nopal. Sini sudah muncul, dan yang user test juga sudah muncul. Oke, ke langkah selanjutnya. Lalu untuk langkah keempat, yaitu pengelolaan grup dan hak akses. Yang pertama, masukkan username mahasiswa ke dalam grup yang memiliki akses setara root, misalnya will. Lalu yang kedua, logout dari sesi root, kemudian login kembali sebagai username mahasiswa. Oke, kita coba. Oke, kita akan mencoba perintahnya, yaitu user ohg will, username-nya nim saya tadi. Tidak tampil apa-apa, maka akan kita coba untuk memverifikasinya dengan grup, lalu nama yang kita. Oke, muncul ya untuk outputnya. Oke, lalu langkah selanjutnya, kita logout dari sesi root, kemudian login kembali sebagai username mahasiswa. Oke, kita coba.
Untuk perintahnya yaitu exit sudo, lalu username atau name kita tadi. Oke, sekarang sudah exit ya, atau sudah terlogout dengan ditandai dengan ini, ada simbol dolar atau S ini dengan tulisan exit di sini. Lalu kita login kembali menggunakan username tadi. Oke, ini sekarang ini sudah login ya, ditandai dengan ini yang tadinya usernya Nopal berubah menjadi name ya. Oke, langkah selanjutnya yaitu manajemen password dan monitoring login. Yang pertama, ganti password username mahasiswa dengan password baru bebas. Yang kedua, logout baru login kembali menggunakan password baru tersebut. Yang ketiga, jalankan perintah berikut untuk memantau aktivitas login. Let's go. Oke, kita coba yang pertama dulu. Perintah ganti passwordnya kita ketik passwd, kita masukkan password lama, untuk password barunya bebas. Tahap pertama sudah. Lalu selanjutnya logout, lalu login kembali menggunakan password baru tersebut. Lalu kita jalankan perintah berikut untuk memantau aktivitas login. Kita logout dulu, lalu kita login kembali. Kita pantau aktivitas login. Berikut outputnya. Untuk langkah selanjutnya yaitu konfigurasi DNS resolver. Yang pertama, edit file etc resolve config menggunakan teknik sudo, lalu tambahkan konfigurasi DNS tersebut, name server, lalu uji konfigurasi dengan perintah ini di www.ut.ac.id di google.com atau yang ini. Oke, kita coba dulu. Oke, untuk perintahnya itu sudo nano etc resolve tadi. Password yang baru kita ganti tadi untuk name. Oke, di sini sudah masuk ya. Lalu kita ubah ini nama server. Untuk name server yang keduanya lalu kita kontrol untuk menyimpan, lalu kontrol X untuk keluar dari ini konfigurasi ini. Oke, lalu langkah berikutnya, lalu kita akan menguji DNS resolvernya dengan mengecek apakah DNS yang ditambahkan berfungsi dengan baik atau tidak. Kita tulis yang tadi di www.ut.ac.id. Terus enter section dan question sectionnya, query time-nya, servernya yang tadi. Lalu kita coba yang Google. Oke, ini muncul juga. Untuk menguji DNS resolvernya sudah selesai. Lalu langkah selanjutnya,
Lalu yang terakhir, pengelolaan user test. Yang pertama, masih dalam sesi username mahasiswa, lakukan perubahan password untuk user test tersebut. Hapus user test dari sistem, tampilkan kembali isi file etc passwd untuk memastikan user telah terhapus. Oke, kita coba. Kita akan melakukan perubahan password. Perintahnya sudo passwd user test. Kita ubah. Untuk mengubah passwordnya sudah yang user test. Lalu selanjutnya menghapus user test dari sistem dengan perintah sudo disable user test. Lalu kita cek apakah sudah menampilkan user yang tidak didaftar. Oke, tidak muncul. Ini menandakan berarti untuk user testnya udah terhapus dan tidak ada di sistem. Oke, untuk tugas pertama sudah selesai, maka akan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.